ya Allah kok enggak saya aja ya Allah, kami kan yang bertasbih. Kami dulu yang memerangi Al-Jan itu sampai pada meninggal. Al-Jan itu makhluk. Di kantor pos dulu, di kantor pos. Di kantor pos era Jus sana. Putri Duyung. Sebelumnya Nabi Adam makhluk, sebelumnya Nabi Adam kayak manusia. Alien. Jadi kemudian kenapa bukan kami ya Allah yang dipilih? Ya kata Allah, saya lebih tahu apa rahasianya. Ya udah, ya nantilah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala setelah memberitahu informasikan, jin, si iblis itu ngerungok gitu loh, nguping. Apa yang Allah bicara kepadamu? Gitu loh. Allah akan menciptakan seorang makhluk baru yang akan menguasai dunia. Wah gitu, iya. Itu yang makhluknya, iya. Tanah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya jin itu loncat-loncatin, tanah itu diloncat-loncatin gitu loh. Nggak efek apa-apa, makhluk lemah banget gitu loh. Diloncatin nggak apa-apa gitu. Itu belum dikasih, ini ada hadisnya panjang. Belum kasih apa-apa. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nyawa, menghidupkan dari tanah. Allah ciptakan kemudian hidup. Gitu. Ketika hidup, kemudian kamu hidup loh. Hidup gitu. Dari mana Mas? Ya kok hidup gitu. Kemudian Allah mengumpulkan semua makhluk. Allah tampilkan dulu ke syaitan, kepada malaikat. Allah tahu kalau setan itu berbisik-bisik. Ini loh bentuknya makhlukku. Dia itu disertai dengan ilmu. Oh ya gitu ya. Coba wahai Adam, ceritakan dengan asma-asma ciptaan tentang bumi, tentang apa, tentang isi dunia ini diajarkan kepada Allah, pada Nabi Adam. Sampai kalau tahu bakso apa gitu, pempek gitu, tahu yang gitu. Pempek gitu, tahu gitu loh. Ini bakso, ini makannya cara bikinnya gini. Akhirnya malaikat kaget. Hebat sekali nih makhluk ciptaan Allah. Baru kemarin diciptakan sudah bisa bikin bakso dia. Kan akhirnya apa? Karena itu kemudian akhirnya malaikat berkata apa? Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah subhanahu, hebat sekali. Ya Allah, ternyata benar kok. Memang makhluk ini luar biasa. Akhirnya Allah kumpulkan. Iblis itu nggak ikut-ikut itu. Dikumpulkan semua, suruh sujud. Iblis merasa, kemarin makhluk soleh. Baru kemarin gitu. Saya melangkahi nggak ada apa-apanya. Nggak ada efeknya apa-apa. Masa saya suruh sujud? Saya ini dicipta lebih mulia, lebih dulu, lebih senior dong. Saya lebih senior, lu kan baru kemarin masuk masuk kuliah, lu udah ngomong tentang dosen, tentang macam-macam. Istilahnya kalau di dalam politik, lu baru cemen, baru masuk kemarin. Kalau misalkan militer baru kopral gitu, baru kalau kuliah baru masih SD gitu loh. Masih bawang gitu. Nah itu semacam itu. Akhirnya iblis menolak. Karena itu Allah tuh. Ini sebetulnya kalau hadisnya gitu. Tapi hadisnya ini dhaif ya. Cerita demikian. Itu secara umum gitu. Nah ini kama akhraja awbawaikum minal jannati anu libasa maliyuri wa saw. Innahu yarakum huwa wa qabilu. Dia jin itu yarakum, melihat kamu. Huwa ya. Wa qabilu, dan qabilah, jin dan qabilah. Semua orang-orang yang melihat kamu. Innahu ya min haitsu la tarawnahu, dari tempat yang kamu tidak tahu. Kamu sendiri tidak tahu. Jadi itu dilihat tidak mencapai frekuensi yang dari rendah sampai tinggi. Kemampuan kita melihat, mendengar itu cuma dibatasi. Betul. Nah, bisa jadi gitu. Tertentu, malaikat dia tertentu. Iya. Jadi ada frekuensi tertentu yang kita nggak bisa. Allah ciptakan untuk jin itu sampai sekian, malaikat cepatkan sekian. Itu kenapa mereka sering telanjang itu? Kok tahu? Nah itu. Dengan mata telanjang, maksudnya mata telanjang bukan? Enggak, membuka auratnya itu. Oh, Nabi Adam. Nabi Adam kan pakai pakaian surga. Iya.
kemudian ketika digoda, sebetulnya Nabi Adam belum memakan. Ya. Nabi Adam itu ngambil buah khuldi, baru keras gitu, baru langsung ini apa namanya, bajunya terlepas. Kemudian buang. Bukan pada kita kan ceritanya apa? Nabi Adam masuk makan, masuk ke perempuan akhirnya jadi payudara gitu. Enggak, itu enggak ada hubungannya. Salah itu, karena siapa? Belum dimakan, baru keras. Gitu. Baru langsung. Hawa kan sampun. Hah? Siti Hawa kan sampun. Belum dimakan. Jadi baru keras. Ya, baru keras. Sadar. Iya, kemudian langsung. Terus Allah. Hanya Siti Hawa yang ceritanya itu Siti Hawa lah yang membujuk. Terbujuk duluan untuk melakukan. Hanya Nabi Adam kan akhirnya sekuat laki-laki, sehebat-hebatnya laki-laki kalah dengan oh, kalau nangis itu ya Allah gitu ya. Pusing. Curhat nih. Ini lihat sudah lagi. Oh, berarti tidak pulang. Nggak tahu kadang nangisnya. Nangis nggak tahu alasannya apa. Nggak tahu. Kadang ditanya tuh nangisnya apa. Nangis nggak ada alasan. Kena bawang. Itu lo punya Apple namanya dari situ inspirasinya. Jadi situ. Berarti sudah tergigit itu. Ilmu buah pengetahuan. Oh, Apple dari situ. Oh enggak, udah punya tulis, belum punya udah punya pengetahuan dia. Nah ini makanya jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Hanya dari fit itu. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasimun faman taslama fa ulaika taharra. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam. Bahwa sesungguhnya jin itu ada yang muslimun, ada yang menyimpang. Sedangkan yang menyimpang akan masukkan ke dalam jahannam. Ini berkait mengenai Maksudnya nggak boleh pakai jin, Pak. Nggak boleh pakai jin itu. ini adalah bagaimana kita diperintahkan Allah untuk berjauhan dengan ini makna yang dan satu-satunya hanya ada satu nabi yang mampu menundukkan jin adalah satu-satunya yaitu Nabi Sulaiman di dalam surat Shu'ara. Ini berkaitan dengan sebelum dilanjutkan ada ini sudah dibahas. Jadi Nggak boleh. Itu tadi bisikan itu nggak boleh. Bisikan setan ya, tapi setannya dari manusia dan jin. Berarti kita Bisikan jahat maksudnya. bisikan jahat dari manusia juga ya termasuk. dia termasuk ajakan. Artinya bukan hanya dalam hati kita tapi juga yang betul. Berarti si Hajar itu lebih kuat ya dibanding Hawa ya. dihajar. Dilempar batu. Kenapa jadikan? Tugasnya masing-masing. Kan ada Nabi Ibrahim. Memang Yang lempar batu bukan Waktu dibujuk setan mau menyembelih anaknya itu. Nabi Ibrahim. Ya istrinya aja. Istrinya kan Nabi Ibrahim tidak berhasil. Tiga-tiganya dibujuk setan. Iya benar. Oh, istrinya sama lewat anaknya. Yang melempar. Itu di mana? Bisa jadi ada pengalaman. Pengalaman dari Hawa berarti. yang melempar ada yang mengatakan itu adalah Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan yang melempar adalah Hajar. Jadi gini, yang pertama yang digoda adalah Nabi Ibrahim sebetulnya. Wahai Ibrahim, itu anakmu loh yang pengen diinginkan. Kamu tidak minta dari Allah saja, minta gantinya. Apa aja boleh jadi Allah bukan maksudnya itu menyembelih. Menyangka wagai syaitan, tidak bisa. Gitu. Datanglah kepada Nabi Ismail. Wahai Ismail, bapakmu loh lagi nguasa golok. Kamu mau disembelih, masa kamu percaya itu perintah dari Allah? Mungkin bapakmu salah menyampaikan maksudnya. Menyangka wagai jin. Nah, iblis itu tahu kelemahan
manusia, yaitu pada perempuan. Dan perempuan itu termasuk yang mudah. Nah, mungkin dalam sejarahnya jin itu yang mudah ditaklukkan. Mungkin termasuk diantaranya akhirnya Siti Hajar digoda. Dalam database-nya itu ya. Database-nya dia. Dia punya bank data. Punya bank data gitu kan. Punya akses ya. Microsoft aksesnya gitu loh. Atau pakai MKSQL programnya itu. Bank data mengenai akhirnya digodalah Siti Hajar. Sampai Siti Hajar ngelempar sekali, digoda lagi, ngelempar sekali 7 kali. Jadi 3 kali lempar. Ada yang mengatakan demikian, ada yang ceritanya dibalik. Ini ya, dilanjutkan. Ini berkaitan dengan jin. Kemudian kita lebih lanjut, yaitu makna minal jinnati wan nas. Kata al-waswas sekarang. Kata al-waswas itu kan dari kata waswasa yuwaswis, waswas. Yang menggoda membikin waswas itu adalah syaitan, salah satu pekerjaan syaitan. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, apa itu syaitan? Syaitan itu dari kata syaitana. Jadi ada 2 ya, ada 2 makna. Ini saya nanti bisa PDF-nya bisa di-share. Dari kata syaitana, artinya jauh, atau ba'ad, dari kata artinya ba'idun, jauh. Artinya jauh itu jauh dari kebaikan, jauh dari tabiat-tabiat kebaikan. Ada yang mengatakan bahwa syaitana itu kata terbakar. Terbakar itu karena berasal dari api. Sehingga syaitan itu adalah makhluk yang jauh dari tabiat-tabiat kebaikan yang nanti akan dibakar oleh Allah dalam neraka. Sehingga kemudian dijadikan definisi sendiri, yaitu makhluk yang menentang dan melanggar tentuan Allah yang dilakukan, yang disampaikan para nabi. Pemimpin setan itu adalah iblis. Pakai moyangnya ya. RSM Rosen itu apa namanya? Osmo itu ya tulisan. Nah, ini peperangannya syaitan. Ini saya jelaskan dulu ya, sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana was-was itu bagian daripada gangguan syaitan. Perang terhadap manusia ini dilakukan oleh syaitan di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Ini dilakukan, udah pernah saya sampaikan dalam khutbah Idul Fitri. Di mana? Di sini di Bremen. Tahun Tahun waktu zamannya Pak Is baru datang. Waktu Pak Is jadi apa namanya? Ditabak bursa. Ini nih. Iya, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari arah kiri. Iya. Surat Yasin. Surat Al-A'raf. Baru datang belum nyatet dulu, Pak. Belum wujud. Nah, dalam Ibnu Katsir ini ya, dalam Ibnu Katsir apa namanya ketiga. Nah, ini surat ini. Nah, ini makanya ini sudah pernah saya sampaikan. Makanya kita harus mengetahui laka-laka cara menyelesaikan syaitan. Jadi syaitan itu apa namanya punya konsep-konsep yang hebat dalam mencegah, dalam menghancurkan manusia. Ya. Ini yang pertama adalah al-waswas. Was-was tadi ya. Jadi kita berbicara tentang bagaimana jebakan-jebakan syaitan.
Yang pertama tadi al-waswas, seperti yang sudah dijelaskan. Jadi ini, jadi setan itu punya kebiasaan bisa menyelinap, membisiki ke dalam dada manusia secara sama. Ini sudah dibahas. Ya, ini dalam ada hadis Bukhari sudah pernah dibahas juga. Jadi antivirusnya sedikit ya. Nah, Antivirusnya sedikit ya. antivirusnya. Ya, jadi cara melawan was-was syaitan. Ya. Jadi sebetulnya jin manusia punya kelemahan dalam menghadapi ini, apa namanya, godaan yang di dalamnya. Gak kuat gitu, ya, gak bisa gitu. Nah, cara menghadapinya itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, biar kita kuat ya. Saya juga pernah menyampaikan ini dalam di pengajian ini juga. iya, di pengajian juga, di ini juga di khutbah Idul Fitri dulu. Belum nyangkat lagi. Belum pulang ke Indonesia. Belum. Jadi yang pertama, orang yang bisa tangguh terhadap godaan syaitan itu yang pertama adalah seorang yang ikhlas. Ya. Bahwa ada orang saya akan menggoda dari arah depan, min baini aidihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kecuali illa ibadakal mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Seperti ini ada. Yang kedua, zikir. Antivirus. Orang yang zikir itu yang kuat menghadapi syaitan. Ini nanti ya, kayaknya pembahasannya ini ada di bawah. Ini kayak gini nanti di bawah. Di bawah. Ya, tangguh. Masih ingat nggak apa-apa? Yang ikhlas, yang zikir. Zikir terus al-istiqomah. Iya. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Tapi di sini suami takwa. Suami takut istri tua. Kenceng. Masih muda nih. Nah itu guyon. Istiqomah, ada istiqomah bagus kok di arti ikatan suami takut istri di rumah gitu loh. Takwa bagus-bagus di artinya lain. Kemudian yang terakhir, Sabar. as-sabru wa syukru. Orang yang bersyukur. Ya, ini ya udah ya. Udah pernah dibahas. Saya sengaja ini agak cepatan karena ini udah Al-Khannas ini sudah. Maka agama teman seseorang itu tergantung agama temannya. Ad-dinul mar'i 'inda khalilihi. Hadisnya gitu. Enggak boleh ke situ. Agama seseorang itu tergantung pada temannya. Ada dalam syairnya, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa innal qarina bil muqaraniyah tadi. Anil mar'i, dari seseorang, la tas'al, jangan tanya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, tanyalah pada siapa teman-temannya. Fa innal qarina, karena sesungguhnya teman yuqarani, dia menyerupai lah istilahnya. Menyamai. Ya tadi dia akan ikut tidak jauh. Siapa temannya itulah dia. Makanya kalau kita tahu mau cari istri, tidak usah lewat pacaran. Bisa lihat, kita lewat orang urut utus siapa teman-teman dia. Facebook. Apa yang dia lakukan gitu. Teman baiknya dia. Kalau misalkan gini, tanya Mas Riza, temannya sebaiknya siapa? Oh, Pak Iskandar, Pak Giri dan sebagainya, Pak Uji, insya Allah.
mana yang di like. 1000 like. Misalkan temannya Mbak Umi siapa? Oh, temannya Mbak Umi itu Mbak Dewi. Kemudian apa? Mbak Rima, Mbak. Ini semuanya sini. Hari ini Mbak, semuanya lah. Wah, iya udah. Maka ambil mar'i atas masalah Polina. Makanya cari teman itu yang baik. Dinul mar'i inda khalil. Agama teman orang itu tergantung pada teman itu bukan hanya maksudnya teman. Dalam arti teman itu adalah bacaan dia, majalah dia, koran dia, media dia. Apa yang dia konsumsi adalah teman. Kalau dia teman baik gitu, tapi baca-bacanya yang enggak gitu. Baca korannya yang enggak gitu. Baca majalahnya yang enggak. Atau baca melihat filmnya yang enggak. Maka dia itulah khalilnya. Siapa dia fansnya yang terbesar? Oh, saya fansnya Lady Gaga, Pak. Woi. Oh iya. Atau misalkan gitu, Justin Bieber, Pak. Woi. Gitu. Sampai akhirnya atau misalkan lebih hafal jadwal sinetron daripada Pak. Jadi jadwal sholat gitu. Jadwal sholat berapa? Oh, kayaknya jadwal ini. Wow, ini jadwalnya film ini nih. Wah, harus dong. Tersanjung 1, tersanjung 2. Cinta Fitri, macam-macam. Ini Stum Delibu. Hah? Stum Delibu ya? Kok tahu ya, Pak? Tahu, Pak. Butuh Caitan slash Caitan. Itu. Tahu-tahu aja. Tambah juga. Itu adalah khalilnya juga. Korannya, mari kita baca koran-koran yang baik, info-infonya yang baik, majalahnya yang baik. Kalau suka musik yang baik, jangan suka musik yang enggak. Oh, rajin ibadah ini musiknya, waduh, goyang dongret. Waduh, sambil lihat goyangannya, aduh ya Allah. Misalkan gitu, atau apa gitu kan? Oh, konser dangdut datang, konser ini datang. Dia sih iya temannya baik tapi ini adalah khalilnya juga gitu. Karena ini akan membuat dorongan-dorongan kebatilan di dalam dadanya. Lagu-lagunya ya jangan lagu-lagu yang yang berbau yang ya kalau misalkan sama kekasih sendiri bilang nggak apa-apa. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu kan nggak apa-apa gitu. Nah guys, saya sekarang sedikit. Ingat kalau makan lupa. Kalau lapar. Kalau sakitnya lupa. Inilah kenapa kasusnya Adam alaihissalam dengan Siti Hawa jatuh karena memenuhi bisikan syaitan. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat 19 sampai 22 dan surat 20 ayat 117 ayat 121. Ini kalau bisa dibaca. Mengenai waswas. Berawal dari bisikan. Jadi Allah memberikan fasilitas sebetulnya peringatan kepada Nabi Adam bahwa Siti Siti Hawa ya, bahwa jangan mendekati ini adalah musuh zalim, jangan mendekati musuhmu. Kemudian lihatlah jauhi syaitan. Tapi kemudian ini lumayan tergoda dari awal dari waswas.
Nah, yang kedua, ini semuanya di dalam Al-Quran ya. Jadi di dalam tafsir Az-Zamakhsyari dijelaskan secara lengkap mengenai bentuk godaan setan, jebakan setan. Tadi adalah Bisikan. yang pertama al-waswasah. Jadi kalau ada dorongan negatif dari dada kita, itu kalau bisa kita segera hilangkan sebelum dia menjadi sebuah niatan. Begitu ada lintasan buruk, itu langsung kita astagfirullahaladzim, istighfar. Jangan sampai kemudian menjadi niatan gitu. Kalau sudah menjadi niatan, lama-lama didiamkan, ikatan itu jadi niatan. Niatan itu menjadi sebuah tekad. Kalau tekad itu akhirnya menjadi sebuah rencana. Rencana itu akhirnya menjadi sebuah amal. Awalnya amal satu melakukan malu gitu. Lama-lama melakukan terus. Lama-lama jadi biasa. Jadi punya kemauan. Akhirnya kemudian terjerumus dari inilah yang dilakukan oleh iblis kepada Nabiullah Adam. Oh, Jadi untuk suwun. Mau. Yang lain kan nggak ngomong, dia aja dengerin. Yang kedua, al-insan. An-nisyan. ini berarti insan dari sini juga. Iya. An-nisyan, melupakan. An-insan. Melupakan ya. Nabi ada yang pernah dilupakan loh. Ya, ini salah satu sifat lupa, sifat yang selalu digoda oleh syaitan selain tadi dorongan adalah kita dilupakan. Makanya kalau seseorang lupa itu, kalau tidak baca istighfar, baca sholawat. Naruh kunci di mana ya? Atau sholat, penting sholat. Atau sholat. Waduh. Atau kalau misalkan katanya, Baca duha. Gitu aja. ya zikir juga bisa. Boleh baca zikir. Orang dia beristighfar, sedang dilupakan oleh syaitan. Dia istighfar, dia zikir. Kalau dalam hadis itu wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi ada seorang profesor meneliti mengenai itu, ketika dia seorang itu sholat, maka dia mengembalikan semua ingatan-ingatannya seperti dulu. Jadi dia keadaan tenang, begitu jadi. Bukan berarti ketika sholat mikirin, saya terakhir kemana ya saya? Ketika sholat, bukan. Maksudnya adalah mikir. Nah ini apa namanya ada di dalam Al-Quran. Nah salah satu nabi yang digoda oleh Allah lupa, itu salah satunya adalah Nabi Musa. Nabi Musa kan, Nabi Musa ceramah nih kepada kaumnya. Sewaktu-waktu Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, pintar sekali Nabi Musa itu pintar, luar biasa pintarnya. Setiap ditanya kaumnya belum selesai pertanyaannya sudah bisa tahu jawabannya. Langsung tak, cerdas termasuknya. Kenapa dengan dengan Fir'aun itu bukan Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu perangannya adalah keras, bukan tipe orang diplomatis. Kalau orang tuh kalau misalkan Indonesia itu dari Madura atau dari Medan. Kalau orang Medan itu semua dimakan, yang di laut semua dimakan kecuali kapal selam. Kapal selam juga makan. Selam Palembang. Karena Pak, itu karena keras. Itu karena keras kan. Presto dulu. Karena astagfirullah. Enggak ada. Di presto. Astagfirullah. Saya tahunya dari Bapak ini pas perjalanan ke Munchen itu. Tipikalnya gitu, keras gitu. Makanya diangkatlah Nabi Harun. Nah Nabi Musa ini sewaktu-waktu lagi ceramah, beliau berkata, ceramah, kemudian ditanya sama kaumnya, wahai Nabiullah Musa, adakah di dunia ini orang yang lebih pintar daripada Anda? Oh nggak ada.
gue nih paling pintar. Karena beliau nabi gitu. Kemudian ditegur sama Allah, nggak boleh sombong. Ada loh orang yang lebih pintar dari kamu. Iya, lebih pintar. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa, ada. Ya sudah, karena kamu sombong, sana berguru dulu. Oh ya Allah, saya mau bertemu dengan orang yang lebih pintar daripada saya. Saya merasa bersalah sekali karena saya sombong. Ya sudah, saya akan belajar. Suruh apa? Kamu jalan nyisiri laut, bawa apa namanya? Istilahnya pelayanmu membawa ikan. Ikan itu ikan gesek gitu. Dia berhenti. Kalau dia hidup kemudian hilang, jadi gesek gitu, udah jadi ikan gitu, bawa ikan apa aja yang matang. Kemudian dia hidup hilang gitu loh. Maka di situ ada Nabi Khidir. Cepat menghilangnya. Kemudian ucluk gitu ya. Ini kan laut gitu, jauh ucluk ketemu di sini orang, terus. Oke, perjalanan itu suatu daerah sampai bermalam. Wahai apa namanya pelayanku, ada nggak ikannya? Oh ada. Oh masih mati. Ya wes jalan lagi, bermalam gitu. Wahai ini gimana? Ikannya masih hidup nggak? Masih, bang masih mati. Terus gitu. Karena selingnya masih mati, akhirnya suatu perjalanan capek. Udah nggak sabar. Tidur. Ketika tidur, bangun-bangun ya sudah perjalanan lagi yuk. Ikannya hilang. Nah perjalanan lagi, lupa. Sampai perjalanan lagi malam-malam. Perjalanan setelah sehari atau 2 hari, dalam hadisnya setelah sehari atau 2 hari, baru ingat. Ini ikannya gimana? Wah, nggak ending. Nggak ending ikannya. Nggak ada. Rono gitu lah. Ya ikannya nggak ada. Nabiullah. Waduh, malam hari ini gimana nih? Besok kita telusuri lagi lah perjalanannya. Sejak kapan lupanya? Nah ini Nabiullah Musa ini sama pelayannya dilupakan oleh syaitan. Ada dalam ayat Al-Quran.